Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wandita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester Manajemen Operasi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, J. Heiser dan Barry Render. Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, Pangestu Subagyo. Manajemen operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, William J. Stevenson. Manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, Richard L. Dove. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang kelima, James Evans dan David Kohler. Manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Soal yang kedua, coba saudara sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling, management process. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan peran manajer operasional. Peran manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa, atau dengan kata lain harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama disebut sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari subsistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem-subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Lanjut ke fungsi yang ketiga, fungsi penggerakan. Manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi pada seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi yang terakhir, manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian. Artinya, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan begitu, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien. Soal yang kelima,
Jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berikan contohnya. Produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus termotivasi dengan baik secara finansial maupun motivasi non-finansial. Keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapat dan kesempatan untuk dipromosi juga secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Soal yang keenam, jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Hubungan manajemen operasional dengan supply chain, bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chain atau supply chain management. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi.